Negeri 2 Sumbang, Bapak Dr. Andes Kuswanto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Sumbang. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah, hari ini saya di sini akan menjelaskan atau mengibaskan yaitu pelatihan yang sudah saya terima di 3 minggu yang lalu. Sedikit bercerita terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Awalnya itu memang saya mendapatkan undangan ini untuk fasilitator daerah Bapak Ibu, itu dari Dinas Pendidikan. Saya juga tidak tahu kok tiba-tiba ketunjuk begitu nih. Nah, kemudian setelah itu ternyata tidak hanya saya, banyak dari Kabupaten Banyumas yang pada saat itu ketunjuk juga dan mengikuti kegiatan BIMTEK, bimbingan konseling, yang telah dilaksanakan pada saat itu yaitu di Surakarta selama 4 hari. Nah, di sini ini juga salah satu bentuk tugas dari kelanjutan BIMTEK yang sudah saya ikuti selama 4 hari di Surakarta, yaitu yang intinya adalah 7 jurus BK hebat. Meskipun ini arahnya adalah untuk BK, akan tetapi sebenarnya dari pemerintah itu berharap dan menginginkan 7 jurus ini juga bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru sekalian begitu. Karena di peraturan terbaru nih, Bapak Ibu juga menjadi guru wali. Nun sewu sudah pada mengetahui nih guru wali di kelas pundi nggih. Nah, itu juga berarti pemerintah berharap bahwa kita semua Bapak Ibu guru tidak hanya sekedar mengajar, namun juga menjadi pembimbing bagi putra-putri kita. Maka dari itu harapan dari pemerintah ini yang pertama melalui kegiatan BIMTEK, bimbingan konseling terlebih dahulu, untuk memberikan pengimbasan juga kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran. Meskipun bukan PK, tetapi Bapak Ibu pula nanti diharapkan bisa membimbing putra-putrinya agar bisa berkembang secara optimal. Nah, saya percaya dari 7 jurus BK hebat ini yang nanti akan kami sampaikan itu sebenarnya sudah biasa dan sudah kita lakukan selama menjadi guru nih Bapak Ibu. Jurus-jurus ini nanti sebenarnya mungkin sudah sering diterapkan, sudah sering dilaksanakan oleh kita semua selaku pendidik. Namun mungkin Bapak Ibu belum, ternyata ini termasuk dalam jurus-jurus yang diharapkan oleh pemerintah saat ini untuk ada pada Bapak Ibu guru sekalian. Ini langsung saja, yaitu tadi tujuan dengan adanya 7 jurus bimbingan konseling ini yang harus diimbaskan juga kepada Bapak Ibu guru, yaitu tentu yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru BK. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi guru kelas ataupun guru mata pelajaran dalam pengembangan yang bernuansa kebekaan, sehingga semuanya dapat membimbing kepribadian, kemudian akademik juga, karir siswa sampai mereka bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal. Di sini ada 7 jurus dan yang warna biru itu adalah yang 5 adalah aspek untuk siswa dan yang 2 adalah aspek untuk sistemnya, sistem yang terbentuk di sekolah. Yaitu ada yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, kemudian tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan ketujuh menata situasi. Itu ada 7 jurus yang hari ini akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, yang pertama yaitu kenali potensi. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui bersama nih, untuk mengembangkan atau membimbing putra-putri Bapak Ibu, otomatis yang pertama kita harus mengenali dulu kemampuan dari peserta didik kita.
yaitu kenali potensinya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengenali potensi putra-putri kita, bisa dengan asesmen, bisa juga dengan berbagai kegiatan seperti ekstrakurikuler ataupun dari lomba-lomba cabang seni maupun olahraga. Itu juga banyak sekali yang mendukung bahwa oh ya, terlihat bahwa putra-putri kita itu memiliki beberapa potensi yang berbeda. Dan tentu kita yakin bahwa anak-anak kita itu sebenarnya semuanya memiliki potensi, memiliki kelebihan yang bisa kita kembangkan melalui banyak strategi-strategi supaya anak-anak kita bisa berkembang dengan optimal. Yaitu yang pertama, jurus yang pertama ini adalah yang harus kita tahu bahwa mengenali dulu potensi peserta didik. Selanjutnya yang kedua, yaitu kelola emosi Bapak Ibu. Jadi agar siswa itu tidak hanya pintar, tapi juga sadar dan tenang. Ini juga hal yang penting juga, bahwa siswa itu perlu mengenal emosinya sendiri. Paling tidak kenal, setelah mengenali, memahami, dan nantinya akan dapat mengelola emosi mereka secara lebih sehat. Karena banyak penelitian yang mengarah bahwa kecerdasan emosi itu sekarang justru yang paling diutamakan dibanding hanya sekedar kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan emosi juga ini yang membangun misalnya siswa itu termotivasi, kemudian juga ingin terus bisa belajar dengan lebih baik, bisa menghadapi tantangan, itu juga termasuk dalam emosi. Jadi untuk mengajarkan siswa bagaimana merespon stres, kecewa, atau marah dengan cara yang lebih sehat, Bapak Ibu tentu bisa membangun pembelajaran yang lebih stabil dan hubungan yang lebih baik dengan putra-putrinya, agar bagaimanapun anak-anak kita, ketika anak-anak kita tenang, otomatis anak-anak juga akan lebih mudah menerima materi pembelajaran ataupun lebih mudah untuk mendapatkan arahan dari Bapak Ibu, begitu. Ada juga tips parenting ini yang mengatakan jika orang tuanya tenang, anak-anak juga akan ikut tenang. Itu pentingnya mengelola emosi, dan ini tentunya siswa diajarkan bahwa mereka juga harus bisa mengelola emosi. Baik, ini jurus yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tumbuhkan resiliensi. Adakah yang sudah tahu resiliensi itu apa? Belum. Rahma yang tahu. Oh, Pak Yogi tahu ternyata. Apa Pak Yogi? Oh, sudah ada tulisannya. Itu sudah. Iya. Resiliensi ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali ketika menghadapi sebuah apa Pak Yogi? Oh iya betul, kesulitan atau kegagalan. Jadi setiap manusia itu pasti pernah gagal nih. Pernah. Apakah semuanya berjalan lurus-lurus saja atau mulus-mulus saja? Tidak kan ya? Nah, karena semua manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Resiliensi ini penting sekali karena ini daya lenting supaya anak itu mampu untuk bangkit kembali, untuk beradaptasi ketika memiliki kegagalan atau mendapatkan kegagalan dan ada tantangannya. Ini resiliensi. Jadi anak hebat itu bukan yang tidak pernah jatuh, tapi mereka mau terus bangkit. Ketika dia jatuh, dia harus bagaimana sih cara untuk bangkit lagi. Nah, anak-anak zaman sekarang yang generasinya adalah generasi nopo nggih Pak Yogi? Z. Alfa. Generasi Z. Generasi Alfa. Oh, kata Pak Yogi milenial. Kalau milenial itu saya, Pak. Generasi Alfa. Oh. Iya, generasi anak-anak sekarang yang lahirnya itu sudah tahun 2010 Bapak Ibu. Itu ternyata generasi Alpha. Generasi Gen Z, generasi Z itu ada di sini, contohnya adalah Mbak Karina. Itu generasi Z. Kalau saya generasi milenial. Kalau kolonial. Expired.
Anak-anak yang generasi alfa itu cirinya adalah dia dari lahir itu sudah melihatnya teknologi semua Bapak Ibu. Jadi kalau kita kan dulu waktu, kalau saya waktu kecil kan belum mengenal gadget, tapi kalau anak gen alfa sejak lahir, mungkin sejak dalam kandungan itu sudah ada teknologi yang sangat bagus ya. Jadi itulah bedanya. Nah, ada penelitian yang mengatakan gen alfa ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa pesat itu juga menimbulkan dampak yang cukup serius jika tidak tertangani. Misalnya adalah dia emosinya tidak stabil, kemudian mudah sekali depresi. Iya betul Pak, gampang cemas, overthinking, kemudian mudah sekali depresi, susah sekali untuk mengatasi stresnya. Nah, makanya dari jurus yang ketiga ini adalah tumbuhkan resiliensi agar anak itu mudah sekali, maksudnya bisa beradaptasi dengan dunia saat ini dan tantangan saat ini untuk bangkit, tidak mudah menyerah. Karena banyak juga di media sosial sekarang banyak anak-anak yang bunuh diri, itu luar biasa nih. Nah dengan media sosial pula kan jadi anak-anak tahu, oh ternyata kalau stres bunuh diri, oh ternyata kalau stres sayap tangan, itu ada yang seperti itu. Nah makanya monggo peran Bapak Ibu semua agar bisa menumbuhkan resiliensi. Nah sebelum menumbuhkan resiliensi, otomatis kita selaku pengajar juga harus menumbuhkan resiliensi di dalam diri kita terlebih dahulu. Kita pernah gagal, tapi kita harus beradaptasi dengan kegagalan tadi untuk terus bangkit kembali. Nah, yang keempat ini adalah jaga konsistensi. Konsisten untuk apa nih Pak Yogi? Iya, jaga konsistensi itu dengan kebiasaan, hubungannya dengan kebiasaan kita. Arahnya pemerintah adalah ke 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini melalui jurnal yang sudah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas buat, kemudian pemerintah juga memberikan BIMTEK BK ini. Salah satunya jurus ini yaitu jaga konsistensi. Konsistensi itu berarti menjaga kebiasaan positif. Jadi disiplin itu harapannya disiplin bukan sebuah paksaan, tapi menjadi sebuah kesadaran bagi anak-anak kita. Disiplin itu tidak harus keras, tapi harus konsisten. Nah, Bapak Ibu guru hebat itu dapat membantu siswa membangun rutinitas yang positif, mulai dari kebiasaan belajar, mengelola waktu, maupun menjaga etika sosial. Salah satunya yaitu Dinas Pendidikan sudah membuatkan jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Monggo Bapak Ibu wali kelas, guru wali bisa mengajak nih putra-putrinya untuk senantiasa, paling tidak kalau dicek itu anak jadi akan merasa, oh ternyata buku saya itu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi menurut saya monggo bisa ketika pas Bapak Ibu itu masuk di kelasnya bisa sembari anak-anak bagaimana, sudahkah mengisi buku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sini Ibu cek. Nah dari situ anak pasti akan mau mengisi. Tapi jika maaf Bapak Ibu juga tidak pernah mengecek otomatis anak juga akan merasa lah ditutup baik, nggak pernah dibuka begitu. Karena bagaimanapun konsisten itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Tidak hanya misalnya sekarang, sekarang bisa bangun pagi, ternyata besok libur lah aku bangun siang, kemudian besoknya lagi berangkat aku bangun siang lagi lah karena tadi malam sudah banyak aktivitas. Nah itu kan tidak konsisten. Sementara konsisten harus berulang-ulang. Saya berulang-ulang itu pula Bapak Ibu guru bisa memantau dan bisa sering memberi masukan-masukan kepada anak-anak kita.
Ini juga kemarin Pak Kus sudah sempat share di PTK tentang fixed mindset dan growth mindset. Apakah Bapak Ibu sudah membacanya? Pak Agus sudah baca ya Pak Agus ya? Intinya apa Pak Agus? Intinya kita harus Harus itu kan. Bedanya fixed mindset dengan growth mindset itu adalah kalau fix itu pemikiran yang ajit tetap tidak mau berubah. Tapi kalau growth mindset adalah pemikiran yang bertumbuh berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Ini contohnya Bapak Ibu. Kalau fixed mindset itu ketika pemikirannya sukses itu saya bisa sukses jika punya bakat. Kemudian kalau growth mindset saya bisa sukses dengan berusaha. Itu growth mindset. Seperti halnya ketika ada kritikan. Anak yang fixed mindset itu, wah saya sakit hati sekali dikritik. Tetapi jika pemikirannya growth mindset, terima kasih ya saya sudah dikritik dan saya akan memperbaikinya lagi. Nah itu juga menjadi bahasan yang perlu diubah pada saat ini. Paling tidak merubah kata-kata terlebih dahulu. Karena kata-kata itu berasal dari pikiran kita ini. Ketika kita gagal langsung bilang, lah sudahlah karena saya nggak bisa. Padahal seharusnya diganti kata-katanya. Oh saya gagal, berarti besok saya akan mencoba lagi. Itu adalah growth mindset. Itu dari yang memperkenalkan Bapak, dari Carol S. Dweck. Itu konsep growth mindset. Lanjut ke jurus kelima. Jurus kelima itu ada jalin koneksi. Jadi perlunya koneksi dengan siapa ini Bapak Ibu kita? Iya betul, dengan siswa kita harus menjalin koneksi terlebih dahulu ketika kita mau memberikan nasihat, ketika kita mau memberikan saran ke orang lain. Ketika orang itu tidak terkoneksi dengan kita, otomatis ucapan kita kira-kira akan mempengaruhi atau tidak? mempengaruhi. Ini Pak Agus kayaknya pengalamannya banyak ya. Tanpa terkoneksi tetap bisa mempengaruhi ya Pak Agus. Hipnotis itu. Oh iya betul sekali, sangat cerdas. Hipnotis betul. Jadi ketika kita mau mengoreksi sesuatu hal tentang anak atau peserta didik kita, itu kita paling tidak harus menjalin koneksi terlebih dahulu. Anak-anak kita tidak akan mendengar dengan baik jika mereka itu tidak merasa dipahami oleh kita. Bapak Ibu mengenal segitiga restitusi ya? Masih ingat tidak ketika kemarin belajar Di PMM? Betul Pak Agus ingat di segitiga restitusi? Padahal sertifikatnya sudah hampir dimiliki. Sudah dimiliki semua ya PMM waktu itu. Iya, ini mengingatkan kita sebenarnya ketika menangani suatu permasalahan dengan siswa. Menurut Bapak Ibu ini saya mengingatkan tentang segitiga restitusi terlebih dahulu karena hubungannya dengan jalin koneksi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah kita menstabilkan dulu identitas siswa. Contohnya adalah dengan cara ketika itu anak itu salah, kita pahami dulu, kita terima dulu, oh iya manusia pernah berbuat salah. Itu menstabilkan dulu. Tapi kalau dia salah kemudian kita langsung marah-marah, kira-kira bagaimana? Iya, tidak akan terkoneksi tadi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama distabilkan dulu identitasnya. Oh iya, siswa SMP begini. Oh iya, kamu masih dalam tahap bimbingan orang tua. Oh iya, kamu masih perlu banyak belajar lagi. Oh iya, kamu kadang salah ya, memang manusia kadang salah. Gitu kan, distabilkan dulu emosinya atau distabilkan dulu identitasnya. Setelah itu apa? Divalidasi kesalahannya. Nah, kira-kira dari kesalahan kamu tujuannya apa? Itu yang kedua, yaitu kita menanyakan kesalahan dia itu seperti apa. Nah yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah kalau dihubungkan dengan
nilai-nilai atau kamu itu merasa kamu yang baik bagaimana ya, itu adalah segitiga restitusi. Itu saya hanya mengingatkan kembali nih, karena sebenarnya materi segitiga restitusi itu sudah ada di PMM. Itu jalin koneksi. Jadi monggo Bapak Ibu nih, agar peserta didik itu bisa menerima masukan yang kita berikan, itu koneksinya harus terjalin terlebih dahulu. Itu jurus yang kelima, jalin koneksi. Nah, jurus yang keenam ini untuk yang sistem 6 dan 7 sistem. Jadi yang keenam ini bangun kolaborasi. Berarti kolaborasi adalah Bapak Ibu guru. Tidak ada siswa yang hebat tanpa tim hebat. Jadi kita di satuan pendidikan, satu sekolah, kita adalah satu tim. Ketika kita menginginkan atau berharap sesuai visi misi sekolah kita untuk siswa-siswa kita adalah satu tim yang kompak dan solid. Oh iya, untuk solid. Mbak Tati hafal banget kalau bicara solid ya Mbak. Solid. Jadi kita sebuah tim, nun sewu, BK tidak bisa sendirian. Dari BK ini nanti akan membangun jejaring kerjasama. Ketika ada siswa yang memang harus tertangani, otomatis ada kontribusi, ada kerjasama, ada kolaborasi dari Bapak Ibu. Nah sekarang ada guru wali, monggo digiatkan lagi guru wali, kemudian wali kelas. Nanti dengan Bapak Kepala Sekolah, ada orang tua, dan memang harus dengan pihak luar. Ini kolaborasi juga dengan dinas-dinas terkait. Ini membangun kolaborasi, karena bagaimanapun membimbing siswa adalah tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, jurus yang terakhir adalah menata situasi. Jika tadi sudah berkolaborasi, kita membentuk tim SMP Negeri 2 Subang yang hebat. Setelah itu adalah yang terakhir 7, menata situasi. Apakah itu? Menata situasi berarti membuat lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menggembirakan. Ini sesuai dengan PM ya, Bu Dwi ya, betul ya? Aman, nyaman, dan menggembirakan itu sesuai dengan pembelajaran mendalam yang di tahun pelajaran ini dibahas terus oleh pemerintah, termasuk di dalam 7 jurus BK hebat, yaitu lingkungan belajar itu harus aman, nyaman, menggembirakan. Termasuk kemarin ketika MPLS juga begitu, ketika siswa baru dengan temanya adalah tema MPLS ramah, karena intinya adalah ayo lingkungan belajar itu dibuat bagaimana lebih nyaman, lebih aman, dan menggembirakan itu tadi. Ketika anak itu takut atau tertekan, apakah anak itu bisa bahagia dan bisa belajar? Akan sulit. Bapak Ibu guru juga tentu kan begitu nih. Ketika kerja di bawah tekanan, ketika kerja di bawah kecemasan, kira-kira apakah nyaman Bapak Ibu? Kan tidak nyaman nih. Ketika Bapak Ibu guru tidak nyaman, ke siswa bagaimana? Waduh, tambah rumit ya. Jadi ayo kita bentuk suasana yang menyenangkan di SMP Negeri 2 Subang, agar bagaimana visi misi kita ke depan itu bisa tercapai dengan optimal, dengan baik. Ini jurus yang ketujuh, jurus pamungkasnya, yaitu menata situasi agar anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman, bahagia, dan gembira. Gitu. Nah, selanjutnya ketika saya sudah menjelaskan tentang 7 jurus BK, sekarang saatnya saya menjelaskan untuk berbagi praktik baiknya. Kemarin tugas saya juga itu 2 jurus yang harus dilaksanakan di sekolah masing-masing. Yang pertama saya sudah melaksanakan, yang pertama kenali potensi, kemudian yang kedua jaga konsistensi. Nah, ini ada yang
unik Bapak Ibu. Kemarin saya mendapatkan, meskipun mohon maaf karena saya bukan guru mata pelajaran nih, jadi metode pembelajaran itu mungkin menurut saya tidak banyak sekali menguasai. Kemarin yang ditekankan dalam bimbingan di Surakarta itu adalah dengan metode ARPA. Bapak Ibu sudah mendapatkan metode ARPA? Oh, belum. Ini merupakan bagian dari experiential learning yang dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu A-nya adalah aktivitas, R-nya itu refleksi, H-nya konsep, dan A terakhir itu aplikasi. Yang A itu jadi aktivitas, biasanya peserta didik itu diajak melakukan aktivitas, bisa melalui permainan atau bisa melalui diskusi. Yang penting anak itu melakukan sebuah aktivitas di kelas, karena dengan melakukan sebuah aktivitas biasanya anak-anak dengan gaya belajar ketiga-tiganya itu bisa terfasilitasi. Karena kan gaya belajar utamanya ada 3, ada visual, auditori, dan kinestetik. Kinestetik itu jika anak hanya dijelaskan saja, otomatis anak ini pasti akan mengganggu temannya karena dia tidak bisa diam. Nah, dengan metode aktivitas itu anak terfasilitasi untuk bergerak. Jadi ketiga gaya belajar tadi itu biasanya sudah mencakup ketika ada aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang berikutnya, setelah aktivitas dilakukan bisa melalui games, bisa melalui diskusi, bisa melalui pengamatan secara langsung di luar, itu adalah direfleksikan. Setelah melakukan aktivitas kemudian dianalisis, direfleksikan pengalaman-pengalaman apa yang didapatkan dari aktivitas tersebut, kemudian masuk ke konsep. Nah, konsep ini adalah teorinya. Ketika sudah melakukan refleksi, Bapak Ibu bisa mengarahkan ke konsepnya atau teorinya. Materinya baru berada di konsep ini. Nah, setelah konsep masuklah ke tahapan terakhir, yaitu aplikasi. Aplikasi ini berarti mengaplikasikan konsep yang sudah dilaksanakan itu untuk mendapatkan atau untuk dilaksanakan di keseharian atau di dalam situasi yang baru ini diaplikasikan, begitu. Kalau di dalam bimbingan konseling, aplikasi ini ya berarti dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, begitu. Ini konsep ARKA. Nah, kemarin jurus yang pertama saya laksanakan di kelas 9B itu adalah kenali potensi. Jadi aktivitas yang saya lakukan adalah mengajak siswa untuk mengisi tes gaya belajar dan tes kecerdasan majemuk, itu melalui link yang dibagikan juga oleh pada saat fasilitator diberikan di Surakarta itu. Kemudian dari aktivitas itu, aktivitas mengisi link kemudian direfleksikan bersama anak-anak, yaitu direnungkan apakah hasil itu sesuai dengan dirinya. Apakah potensi-potensi yang selama ini belum disadari, oh ternyata, oh iya saya punya potensi ini, kemudian diajak sharing. Setelah direfleksikan, kemudian masuk ke konsep, baru saya bahas apa itu gaya belajar, apa itu kecerdasan majemuk. Nah, setelah itu diaplikasikan. Nah, diaplikasikan ini kemarin di kelas 9B, saya minta siswa karena sudah tahu gaya belajarnya apa, kemudian tahu kecerdasan majemuknya apa, itu mereka bisa membuat peta potensi diri yang ditempel di papan. Setiap anak membuat sendiri-sendiri. Alhamdulillah kemarin anak-anak jadi tahu, oh iya saya gaya belajarnya ini, berarti saya arahnya ini, kemudian kemampuannya ada. Kan beda-beda kecerdasan majemuk itu ada interpersonal, kemudian ada kecerdasan musik, ada matematika, ada linguistik, bahasa. Nah, setelah itu mereka mengkonsepkan, oh ternyata profesi ini yang sesuai. Dan setelah mereka menuliskan profesi itu, mereka juga menuliskan bagaimana sih strategi, bagaimana untuk menggapai apa yang sudah diraih tadi. Nah, itu
adalah kegiatan di aplikasi. Ini contohnya hasil anak-anak di aplikasi itu adalah peta potensi diri mereka. Baik, yang kedua adalah jurus jaga konsistensi. Karena saya mengambil jurus yang kedua adalah yang ini, konsistensi, sesuai dengan anak-anak kan sekarang sedang mengisi jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi saya kaitkan ke arah situ agar jurnal ini juga anak-anak betul-betul mau mengisi begitu. Jadi aktivitas yang pertama untuk jaga konsistensi ini, mereka membuka jurnal yang sudah terisi, kemudian berpasangan atau membuat kelompok kecil, mereka saling menunjukkan jurnal mereka dan menceritakan kebiasaan mereka begitu. Kemudian setelah aktivitas dilakukan, direfleksikan. Setelah direfleksikan, masuk ke konsep. Jadi nanti baru dibahas bahwa teori-teori bagaimana sih membentuk kebiasaan baik dan lain-lain. Kemudian menekankan juga bahwa konsistensi itu bukan hal yang memang sekarang berubah, besoknya pasti biasanya hilang. Karena konsistensi ya kita mengajak anak-anak untuk sadar terlebih dahulu, sadar dengan apa yang kebiasaan apa yang harus mereka lakukan. Itu konsep. Kemudian ke aplikasi yang terakhir yaitu membuat komitmen konsistensi kemarin di kelas 9C. Yaitu hampir sama dengan yang 9B, mereka menuliskan di kertas yang sudah saya bagikan, itu menuliskan komitmen konsisten gitu. Karena dengan paling tidak dengan diawali dengan mereka membuat sebuah kalimat, karena kata-kata kan semuanya berasal dari pikiran. Jadi diawali dengan membuat kalimat, insya Allah semoga mereka jadi melaksanakannya, jadi berusaha untuk bisa betul-betul komit terhadap apa yang sudah dituliskan. Dan itu juga ditempel di kelas supaya saling bisa membaca dan bisa juga untuk saling mengingatkan gitu. Selain itu juga tetap karena ini jaga konsistensi, otomatis saya mengajak juga anak-anak untuk tetap konsisten melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui buku jurnal yang sudah dimiliki. Itu berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin saling sharing? Monggo. Kita mungkin Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman-pengalaman selama menjadi guru-guru yang hebat dan luar biasa ini. Monggo jika ada yang mau sharing atau mau mungkin ditanyakan. Tidak ada? Jika tidak ada, saya akhirin. Jadi karena sudah siang juga, semangat gitu Bapak Ibu. Meskipun hujan, semangat nih. Terima kasih. Nuwun sewu pangapunten, hari ini saya menjelaskan tentang 7 jurus BK hebat yang tentunya pemerintah berharap jurus ini tidak hanya dimiliki oleh guru BK tetapi juga guru non BK. Jadi monggo Bapak Ibu semua, kita mendidik putra putri kita dengan hati yang tulus, insya Allah kembali lagi ke kita dan keluarga. Matur nuwun pangapunten apabila dalam penyampaian itu masih banyak yang kurang pas atau kurang lengkap dalam menjelaskan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rahmati yang telah menyampaikan 7 jurus BK dan juga baiknya yaitu mengambil 2 poin, yaitu kenali potensi dan jaga
konsistensi ya, dalam ini potensi. Saya yakin Bapak Ibu guru langsung tidak langsung biasanya punya feeling, punya rasa atau punya semacam insting sebagai seorang guru untuk mengenali potensi anak-anak kita. Nah, jadi pada intinya Bapak Ibu ya, dua hal yang tadi tarik bagian telah dilaksanakan. Satu, jaga konsistensi atau lebih pada membangun kesadaran ya, sehingga anak memiliki kesadaran yang sangat tinggi dalam hal-hal yang positif. Awalnya mungkin diintervensi, disituasikan, makanya ada istilahnya pembiasaan, kemudian pembiasaan berlanjut menjadi kebiasaan, dan seterusnya sampai membentuk kepribadian yang secara luas akan berkesadaran dalam bertindak terhadap hal positif ini akan menjadi peradaban. Jadi dalam banyak hal memang saya kira Bapak Ibu sudah sering mendapat konsultasi, namun pada pelaksanaannya, implementasinya kita tetap harus terus-menerus belajar dan mencari berbagai peluang untuk melaksanakan tindakan nyata, walaupun kecil tapi mungkin bisa berpengaruh besar sehingga bisa mencapai apa yang menjadi tujuan. Dan pada prinsipnya bahwa jurus ini adalah merupakan tugas moral dan kesadaran kita semua. Jadi tadi Mbak Rahma menyampaikan jadi ajak mikir pelajaran gitu ya, tapi bagaimana kita menyelamatkan anak kita terlebih dahulu, kemudian nanti karena itu adalah kesadaran moral dan spiritual sehingga kita punya tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab terhadap sang holik. Jadi ternyata ada ya Pak prinsip itu ya. Jadi tanggung jawab moral, sosial, dan tanggung jawab kita sebagai makhluk yang menjadi sama kita. Maka apa yang kita lakukan semata-mata demi dua hal itu. Kok kalau di belakang ada sesuatu yang bisa kita terima, ya alhamdulillah gitu ya. Jadi selagi mari kita bersama-sama untuk terus mengembangkan diri, baik potensi kita maupun potensi anak-anak, agar kita bisa benar-benar melaksanakan tugas sebagai kalau Pak Najib bilang ya khalifah ya Pak di muka bumi ini, untuk membawa kita semua hidup bahagia baik di dunia maupun akhirat. Jadi ini adalah endingnya gitu. Mari waktu semuanya kita punya masalah, punya tantangan sendiri, punya hal yang kadang bisa menjadi mengganggu, dan ketika kita membahas tentang kekurangan itu tidak ada selesainya, tapi ketika kita mencoba mengurangi tantangan yang ada pada kita, inilah yang lebih mudah dilaksanakan. Dan saya kira itu, dan terima kasih Bu Rahma, ini sudah cukup menginspirasi. Sekali tepuk tangan yang meriah untuk Bu Rahma. Ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Rahma. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.